warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nopria Hanifah, mahasiswa PPG Unsri kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, mengajar di SMA Negeri 1 Sungai Pinang, Ogan Ilir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Marilah teman-teman kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Doa selesai. Absen terlebih dahulu ya. Asep. Ada Bu. Andika. Ada Bu. Farah. Karisa. Mas Roro. Natali Sarah. Nika. Nur Intan. Puput. Putri. Oke, alhamdulillah semuanya nihil. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Apakah sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Oke. Kalian pernah tidak melihat jalan raya, jembatan itu merupakan bantuan-bantuan dari pemerintah, anggaran-anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Anggaran pemerintah lah yang akan kita bahas di sini, yang akan berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Adakah yang bisa menyebutkan materi kita sebelumnya? Saya Bu. Silakan para. Materi kemarin adalah tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Ya, benar sekali. Jadi Adapun manfaat kita belajar APBN hari ini itu adalah dengan belajar APBN kita dapat mengetahui apa sih APBN itu, fungsi dan tujuannya untuk apa, terus sumber-sumbernya penerimaan negara itu dari mana saja, serta pengeluaran pemerintah negara itu untuk siapa saja sih. nah itu akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini tentang APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Adapun kompetensi kita hari ini adalah menganalisis APBN dan APBD dalam perekonomian. Indeks pencapaian kompetensinya yang pertama adalah menjelaskan pengertian APBN, menguraikan fungsi dan tujuan APBN. Yang ketiga itu adalah menganalisis sumber-sumber penerimaan negara, dan yang keempat itu adalah mengelompokkan jenis-jenis pengeluaran negara. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, sudah Ibu kirim ke grup kelas tentang pretest. Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu pretestnya di dalam grup kelas kita. Silakan kerjakan sekarang. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan pretestnya. Selesaikan pretest. Jawabannya nanti Ibu lihat di Google Form. Sekarang silakan kalian simak video sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat ekonomi. Fungsi APBN itu ada tiga. Yang pertama adalah fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan yang ketiga fungsi stabilisasi. Video pembelajaran kita hari ini. Sekarang Ibu jelaskan terlebih dahulu apa itu APBN. Nah, jadi ini merupakan contoh-contoh realisasi dari APBN. Ini apa? Jalan raya. Ini jembatan. Ini gaji pegawai negeri. Ini sekolah, dan ini rumah sakit. Ini merupakan Semuanya adalah realisasi dari APBN yang dianggarkan oleh pemerintah. Jadi APBN itu adalah rencana tahunan yang dibuat oleh pemerintah yang akan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi APBN ini anggarannya dalam 1 tahun. Jadi misalnya anggaran 2023 itu sudah dibuat di tahun 2022.
2022. Jadi 1 tahun sebelumnya sudah dirancang. Nah, kalau sudah disahkan oleh DPR, maka dia namanya APBN. Kalau sebelum jadi APBN, dia namanya rencana terlebih dahulu, RAPBN. Jadi dia dibuat dulu rencananya apa saja. Nah, sekarang ada 3 kartu. Siapa yang di rumahnya ada kartu ini? Ada Bu. Iya. Saya punya kartu Indonesia Pintar. Ya, benar sekali. Kartu apa sih ini? Bantuan dari pemerintah. Bantuan dari pemerintah. Jadi kartu keluarga sejahtera ini itu merupakan kartu yang misalnya dapat bantuan PKH untuk kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu. Terus kartu Indonesia Pintar ini untuk pendidikan. Jadi kartu Indonesia Pintar pun bisa dipakai sampai ke jenjang perkuliahan, tidak hanya di jenjang SMA saja. Jadi bisa dimanfaatkan kalau kalian punya kartu Indonesia Pintar. Dan yang terakhir yang paling sering kita gunakan adalah kartu Indonesia Sehat untuk berobat. Jadi berobat pun bisa secara gratis asal mempunyai kartu Indonesia Sehat. Nah, ini merupakan anggaran realisasi dari APBN, bantuan-bantuan dari pemerintah untuk masyarakat. Jadi tidak hanya untuk masyarakat kalangan atas, masyarakat kalangan mampu pun dianggarkan. Jadi dia bisa mendapatkan kesejahteraan sama seperti masyarakat yang mampu. Nah, sekarang ini gambar apa sih? Iya nih Ken? Tentara. Ya, tentara. Jadi ini juga merupakan anggaran rutin dari pemerintah. Jadi ini adalah tentara. Tentara ini adalah untuk menjaga pertahanan Indonesia. Jadi walaupun kita tidak mengalami yang namanya perperangan, tapi tetap yang namanya dianggarkan rutin. Jadi tetap dianggarkan untuk pertahanan negara. Jadi itu juga merupakan realisasi dari anggaran. Setelah kalian Ibu jelaskan, setelah kalian menonton video, nah sekarang saatnya kalian berdiskusi. Buatlah diskusinya 4 kelompok sesuai dengan seperti dia. Ayo sekarang bentuk kelompoknya masing-masing. Bisa, silakan. Sudah paham dengan tugasnya? Paham. Oke. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya ya. Silakan kalian cari dari berbagai sumber, dari buku paket, dari internet, e-book, dari modul. Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Silakan diskusi terlebih dahulu. Soalnya di situ menganalisis sumber-sumber penerimaan negara saat pandemi COVID-19. Jadi kalian kerjakan analisis saat penerimaan negara saat COVID-19 itu seperti apa. Jadi kalian harus identifikasi, harus dianalisis. Oke, paham? Paham. Kalau sudah paham silakan kerjakan sampai Ibu menilai kalian ya. Yeay.
perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh adanya pandemi COVID-19. Apa kelompok lain ada yang ingin bertanya? Silakan. Apa kebijakan pemerintah untuk memulihkan perekonomian Indonesia? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pemerintah mengadakan kebijakan dalam berbagai aspek guna memajukan perekonomian Indonesia. Pemerintah lebih fokus pada kebijakan moneter dan fiskal. Demikian dari kelompok kami. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Semua sudah presentasi, sudah dibacakan hasil diskusinya, sudah jawab pertanyaan dari teman-temannya. Nah, sekarang adakah dari kalian yang bisa menganalisis hasil diskusi kita tadi? Saya Bu. Iya, silakan Nak. Analisis diskusi sumber-sumber penerimaan negara saat COVID-19 di negara Indonesia mengalami penurunan yang luar biasa karena dampak dari pembatasan aktivitas. Oke, kita kasih tepuk tangan. Apakah ada yang kurang jelas? Tidak ada. Kalau tidak ada, sudah Ibu kirim ke grup kelas. Silakan kalian kerjakan post testnya terlebih dahulu. Silakan buka HP-nya, silakan kalian kerjakan di Google Form. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Dari yang dipelajari tadi sudah membuat resume. Adakah yang ingin menyampaikan resume kita hari ini? Ibu persilakan. Silakan. Asep? Ya. Kesimpulan APBN adalah suatu pasar yang secara sistematis dalam 1 tahun. Visi, alokasi, distribusi, stabilisasi, validasi, stabilisasi, perencanaan, pengawasan. Ya. Ada yang ingin membacakan hasil refleksi kita hari ini? Silakan dulu. Pertanyaan refleksi. 1. Apa yang paling anak-anak kuasai setelah mempelajari materi pemilihan APBN? Fungsi dan tujuan APBN, sumber-sumber penerimaan negara, jenis pengeluaran negara. Pengertian APBN, fungsi dan tujuan serta sumber-sumber penerimaan negara. 2. Apa hal yang belum anak-anak kuasai setelah mengikuti pembelajaran pengertian APBN? Fungsi dan tujuan APBN, sumber-sumber penerimaan negara, jenis-jenis pengeluaran negara hari ini. Jenis-jenis pengeluaran negara. 3. Apa yang kalian rasakan saat diskusi tentang masalah APBN? Sangat menyenangkan. 4. Apa yang menjadi kesulitan kalian saat diskusi tentang masalah APBN? Sumber-sumber bahan untuk diskusi Untuk materi kita minggu depan itu adalah materinya tentang mekanisme penyusunan APBN dan pengaruh APBN dalam perekonomian. Jadi kita sudah belajar pengertiannya. Nah, sekarang gimana sih kita cara menyusun APBN itu? Jadi sampai disahkannya anggaran itu seperti apa? Nanti kita pelajari di minggu yang akan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Silakan Raga pimpin doanya. Marilah kita berdoa. Doa. Oke, selesai. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih atas pembelajaran hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.